sebuah legenda yang tak pernah pudar di hati masyarakat setempat. Desa ini dengan hamparan sawah hijau dan pohon-pohon kelapa yang bergoyang lembut menyimpan sebuah misteri yang sejak lama menjadi bahan cerita dari generasi ke generasi. Nama Batu Melenggang tidak muncul begitu saja. Ia diambil dari sebuah peristiwa penuh keanehan yang terjadi bertahun-tahun silam. Berpusat pada sebuah batu yang besar yang terletak di makam seorang ulama terhormat, Kiai Said Muhammad. Kiai Said Muhammad adalah tokoh berpengaruh di desa tersebut. Semasa hidupnya, ia dihormati karena ilmunya yang dalam dan sifatnya yang bijaksana. Orang-orang sering mendatanginya untuk mencari nasihat, baik soal agama maupun kehidupan sehari-hari. Setelah wafat, makamnya menjadi tempat yang sering diziarahi, terutama karena batu yang besar terletak di atas makamnya. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal batu itu. Namun, masyarakat percaya bahwa keberadaannya bukanlah kebetulan. Menurut cerita beliau bahwa asal-usul dari batu keramat ini, ya kan, atau batu melenggang kita sebut sekarang batu melenggang ini adalah memang batu yang terletak memang di sini. Ini dulu nih pohon bunga Tanjung. Pohonnya besar, wanginya ya Allah itu memang semerbak kali. Enggaklah seperti yang sekarang ini ya kan. Jadi menurut cerita beliau ya Handung tadi, dulunya nih batu ini memang terletaknya di sini lah. Ini kan dulu ladang orang nih kan, orang berlalu lalang ladang. Kebun lah kita katakan ini ya kan. Jadi batu nih ya seperti ini. Kan karena batu nih rasanya nanti bisa kita apapun namanya tuh bisa untuk cuci kaki. Kalau orang dulu untuk cuci kaki nih taruh di apa namanya tuh rumah tuh kan tinggi, taruh di bawah ada tempayan untuk cuci kaki, dibawa pulang nih ya kan. Nah tapi keesokan harinya pagi ya kan turun dari rumah ditengok batu nih udah nggak ada. Siapa lah yang bawa batu nih atau siapa lah yang ngambil batu nih. Nah pergi lagi ke ladang kebun nih kan, pergi lagi ke kebun nih ditengok batu nih ada di sini. Jadi siapa yang bawa batu nih sebenarnya? Berulang kali ini dilakukan beliau ya kan, dilakukan beliau. Kemudian akhirnya katanya pada suatu malam, tepatnya malam Jumat, dia melihat cahaya yang berjalan tuh ya kan. Pasar tuh masih hutan-hutan lah gitu ya. Iya, jadi diikutinya jalan dari cahaya tadi diikutinya, akhirnya sampailah kemari cahaya tersebut, dan cahaya itu keluar dari batu. Pantangannya misalnya kalau kesini pantangannya Ya, ada apa aja? pantangannya ya janganlah kita cakap-cakap kotor ya kan, dimana-mana pun gitu ya kan. Kalau kita ke kuburan udah tuh ya seperti tadi kita mulai dengan siapapun penghuni dari batu ini ya kan, apakah dia memang itu, tapi ya semua makhluk Tuhan kan, makhluk Allah ya kan. Apakah ini kuburan atau apa dan lain sebagainya, tentu saja ada penghuni di sini ya kan. Ya kita kirimkanlah doa untuk mereka ya kan. Nah itu aja Bunda rasa. Jadi Bunda, nama desa Batu Melenggang ini diambil karena ada batu ini. Batunya, inilah batunya tadi ya. Kemudian lagi ya kan, kalau dulu lah ya masa-masa Bunda kecil dulu, kalau nanti naik kelas dapat juara ataupun ada yang sakit kemudian sembuh, jadi orang-orang tua kami itu biasa tuh niatnya kalau sembuh nanti, atau kalau nanti juara naik kelas kita ke Batu Melenggang ya, ke Batu Keramat. Kami dulu bilangnya Batu Keramat. Kayak Nazar gitu. Kayak gitulah niatnya ya kan. Ya udah datang kemari, ya kan, bikin pulut kuning. Makan sama-sama diajak tuh anak-anak kecil, warga-warga Batu Melenggang dulu kayak gitu. Sekarang aja memang nggak pernah lagi dikunjungi ya kan. Bahkan kadang-kadang ironisnya ya, ini Bunda belak-belakan aja ya kan. Ironisnya sekarang nih
Malah terkadang ada orang yang kayak mana ya kita katakan ya kan, mengambil keuntungan, ya kan, menyalahgunakan dan mengambil keuntungan, ya kan, dari batu melenggang ini. Seperti ini nggak masalah, ini cantik, ini udah hebat pemerintahan Desa Batu Melenggang membuat cagar budaya, karena ini memang suatu peninggalan, ya kan, yang nggak semua tempat memilikinya, ya kan. Jadi inilah dibikin pagar seperti ini, merupakan cagar budaya. Ya kan, dari dulu ya kayak gini, ya inilah bentuknya apa itu. Kalau ini pun rasa udah lama juga nih, entah siapa yang buat, entah batu atu dah apa, ya kan. Tapi kalau ini dulu dibikin tambak ini sama yang atu kan itu, sama azim tuh, ya kan. Nah ini lah ya, segini aja nih tambaknya, dikambunya. Nah, kalau apa istilahnya bagus rezeki katanya bisa gitu. Dulu bunda punya, karena mendiang mama bunda bisa dia itu. Terusnya dia gini, apalah amalannya, dapatnya batu nih. Ini batu nih dapat ya kan. Nah tapi itu kan memang rezeki tadi, ya kan. Jadi memang orang yang itu, tapi setelah dia meninggal kan nggak tahu kemana batu itu juga. Hingga hari ini, batu itu masih terletak di makam Kiai Said Muhammad. Masyarakat desa tetap merawatnya meski dengan rasa waspada. Cerita tentang batu yang bisa bergerak sendiri telah menjadi legenda yang menancap kuat dalam budaya lokal. Setiap anak yang lahir di Batu Melenggang tumbuh dengan kisah-kisah mistis dengan batu tersebut yang diwariskan dari mulut ke mulut. Bagi orang luar, cerita ini mungkin terdengar seperti mitos belaka. Namun bagi warga desa Batu Melenggang, batu itu adalah bukti bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan akal semata. Batu itu tetap berada di sana, diam namun penuh misteri, menunggu mereka yang berani mendekat dan mendengarkan bisikan rahasia besar.